pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan sekitar 80.000 hewan kurban untuk menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2025. Sebanyak 20% peserta program cek kesehatan gratis di Puskesmas Dempo Palembang terindikasi penyakit hipertensi. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 24 April 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia meresmikan Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina di Banyuasin, mengenalkan inovasi si opung, solusi olah padi apung bagi petani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan menuju visi Indonesia Emas 2045. Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Banyuasin Askolani, dan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman. Kehadiran mereka turut menegaskan dukungan terhadap program nasional ini yang mengedepankan ketahanan pangan berbasis partisipasi masyarakat. Gerina merupakan inisiatif nasional yang bertujuan menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan, khususnya serelia, melalui peran aktif masyarakat di seluruh provinsi Indonesia. Gerakan ini diinisiasi oleh Ustadz Adi Hidayat yang kini ditunjuk sebagai utusan Presiden RI setelah menggantikan Gus Miftah. Salah satu inovasi menarik yang dikenalkan dalam program ini adalah metode si opung atau solusi olah padi terapung. Metode ini memungkinkan budidaya padi secara terapung menggunakan kolam atau bak berisi air dengan media tanam berbasis cup dan penyangga dari kayu atau bambu. Konsep ini dinilai cocok untuk diterapkan di lingkungan pesantren, masjid, atau pekarangan rumah yang memiliki kolam. Dalam sambutannya, Ustadz Hadi Hidayat menekankan pentingnya gotong royong dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Indonesia Emas tidak mungkin tercapai dengan gemilang, kecuali diantaranya kita memiliki ketahanan yang kuat, khususnya di bidang pangan. Dan ketahanan pangan tentu tidak akan bisa diwujudkan oleh presiden sendirian, pemerintah sendirian. Kita butuh energi untuk menyatukan, butuh energi untuk berkolaborasi, sehingga bila program pemerintahnya kuat, rakyatnya punya semangat yang kuat, dengan itu insya Allah program ketahanan pangan ini akan mengalami akselerasi dan kemudahan yang kita dambakan. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi langkah tersebut dan menyampaikan bahwa peningkatan produksi pangan telah terlihat signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, ia menyoroti pentingnya pengelolaan pasca panen, terutama ketersediaan gudang penyimpanan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dirintis oleh Ustadz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Saudara Iwan Setiawan, Ikhlas, ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil. Dan apa yang dirintis di sini menjadi contoh, dan saya percaya banyak yang seperti ini yang mungkin perlu kita beri kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Acara launching Gerina berlangsung meriah dengan pengamanan ketat serta dihadiri sejumlah pejabat daerah dan masyarakat. Lokasi acara dihiasi dekorasi dominan hijau putih, panggung utama berukuran 6x10 meter, serta lahan tanam percontohan 1 hektar berisi tanaman jagung, padi, sayur, dan buah. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan sekitar 80.000 hewan kurban untuk menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2025. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Provinsi Sumatera Selatan mencatat jumlah masyarakat yang melaksanakan kurban terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir.
Pada tahun 2024, jumlah pemotongan hewan kurban mencapai 45.167 ekor, naik signifikan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 39.932 ekor. Menanggapi tren peningkatan tersebut, Kepala DKPP Sumsel Ruzwan Effendi mengatakan pihaknya menargetkan penyediaan 80.000 hewan kurban pada tahun ini, terdiri dari 31.500 ekor sapi, 1.200 ekor kerbau, 41.500 ekor kambing, dan 6.000 ekor domba. Hewan-hewan ini akan disebar ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Tahun ini juga kita akan menyiapkan seluruh kabupaten kota itu lebih kurang 31.000 untuk sapi, kerbaunya lebih kurang 1.200, kemudian untuk dombanya lebih kurang 6.000-an, kemudian kambing lebih kurang 41.000. Ini tahun kemarin yang kita siapkan dan tentunya tahun ini tidak berbeda jauh, mungkin ada penambahan. Dan mudah-mudahan itu akan cukup untuk dan masyarakat tidak akan resah bahwa hewan kurban yang disiapkan di Sumatera Selatan itu kurang. Ruzwan menambahkan untuk menjamin kesehatan hewan kurban, DKPP juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas hewan ternak yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat mengancam kelayakan hewan kurban. Pemerintah optimis dengan jumlah pasokan yang cukup dan pengawasan yang maksimal, masyarakat tidak akan mengalami kekurangan hewan kurban selama Idul Adha tahun ini. Pendengar, sebanyak 20% peserta program cek kesehatan gratis di Puskesmas Dempo Palembang terindikasi penyakit hipertensi. Sekitar 20% dari warga Kota Palembang yang mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Dempo Palembang diketahui terindikasi penyakit prehipertensi dan hipertensi. Hasil ini diketahui dari pemeriksaan yang berlangsung dari bulan Februari hingga April 2025. Pelaksana harian Kepala Puskesmas Dempo Palembang, Yuliarni, mengungkapkan pelayanan cek kesehatan gratis telah dimulai sejak 10 Februari 2025 dengan rata-rata pemeriksaan sekitar 20 hingga 30 orang per hari. Dari hasil pemeriksaan diketahui mereka memiliki risiko tinggi terhadap hipertensi dan terdiagnosa hipertensi dengan mayoritas usia dewasa. Yuliarni mengatakan masyarakat yang diketahui memiliki penyakit dari hasil screening kesehatan akan ditangani segera untuk diberikan pengobatan dan tindakan lebih lanjut sesuai dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar dalam layanan jaminan kesehatan nasional mereka. Kalau dia paskesnya di Puskesmas Dempo itu langsung ditindaklanjuti dikasih obat. Kalau misalnya dia memang berisiko, misalnya dia punya penyakit jantung atau punya penyakit itu tuh disampaikan supaya dia melakukan pemeriksaan lanjutan di vaskes tempat dia DKN-nya berada. Gitu. Sebagian besar mereka kondisinya paling banyak normal ya. Tapi dari kalau kondisi ke penyakit itu penyakit yang paling banyak itu ketemunya prehipertensi sama hipertensi. Untuk usianya? Usia dewasa rata-rata yang paling banyak usia dewasa yang paling banyak. Berapa persen sih Bu mereka yang ditemukan indikasi? Kalau prehipertensi sama hipertensi itu sekitar 20% ya ketemunya. Menurut Yuliarni, layanan cek kesehatan gratis diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat dari usia balita hingga lansia. Pemeriksaan dilakukan dari wawancara medis, pengisian kuesioner, dan tes kesehatan jiwa. Pasien juga akan diberikan pemeriksaan laboratorium dan rekam jantung sesuai dengan indikasi penyakitnya. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, sepertiga produksi batubara nasional berasal dari Sumsel. Hutan Kita Institut Sumsel mendorong pemerintah untuk melakukan transisi energi. Sumatera Selatan juga menjadi salah satu daerah penyumbang pemanasan global untuk bumi akibat eksplorasi batubara yang terus digunakan. Bahkan hampir 99% pasokan listrik nasional menggunakan batubara yang merupakan energi fosil yang tidak terbarukan. Artinya akan habis jika terus digunakan tanpa ada pengelolaan. Direktur Eksekutif Hutan Kita Institut Haki Sumsel Dedi Permana mengatakan, sepertiga pasokan batubara nasional berada di Sumatera Selatan dengan produksi 9,3 miliar ton per tahun dari 37 miliar ton produksi batubara nasional.
Adapun dua daerah penghasil batubara terbanyak yakni Muara Enim dan Lahat. Meskipun pemerintah telah menerapkan dalam rancangan rencana pembangunan daerah, baik untuk visi pangan dan energi, namun dalam konteks menuju transisi energi bersih, upaya pemerintah belum terlihat. Menurutnya, seperti pemanfaatan energi bersih baik tenaga surya, air, dan angin belum terlihat secara nyata. Sudah masuk di visinya, ada visinya itu adalah mewujudkan sumber daya energi dan ketahanan pangan berkelanjutan. Kayaknya itu bagus ya, dua-duanya masuk pangan dan energi di mix menjadi bagian yang harus difokuskan. Tapi kita melihat dalam konteksnya adalah kalau menuju perubahan energi itu bersih, ada transisi yang harus kita lihat, transisi energi harus lihat, itu harus punya keadilan. Itu aja sebenarnya. Kita pantau keadilan ini apakah akses energi itu adil bagi seluruh masyarakat, apakah memang dampak sosial ekonomi bisa dilihat secara adil juga. Komitmen pemerintah untuk mengurangi batubara menjadi energi yang ramah lingkungan atau yang berkelanjutan itu masih kayak air mengalir itu gitu kan, cuma mengalir, yang apa yang dilakukan misalnya untuk air, misalnya hidro, untuk angin dan yang lainnya itu tetap tidak ada yang progres yang luar biasa, tapi memang mereka mengalir sesuai dengan. Produksi batubara di Sumatera Selatan sepanjang 2024 kembali mencapai angka 100 juta ton. Jumlah produksi itu tercapai dalam 2 tahun terakhir yakni 2023-2024. Kementerian ISDM bidang minerba mencatat capaian produksi batubara 2024 ini diprediksi tidak akan jauh beda dengan realisasi tahun sebelumnya, sebab belum seluruh perusahaan melaporkan hasil produksi Desember 2024. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Sumsel peringkat 5 nasional penghasil padi dan Kabupaten Banyuasin menjadi penyumbang utama. Sumatera Selatan merupakan provinsi kelima sebagai provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu sentra produksi padi terbesar di Sumatera Selatan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Sumatera Selatan, Tuti Murti, mengungkapkan bahwa produksi padi di Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 2,9 juta ton gabah kering giling. Dari jumlah tersebut, Banyuasin menyumbang sekitar 900.000 ton. Hal ini menunjukkan peran penting daerah tersebut dalam ketahanan pangan regional dan nasional. Sumatera Selatan ini merupakan salah satu provinsi yang menghasilkan atau penghasil padi terbesar nomor 5 ya di Indonesia. Salah satu penyumbang terbesarnya itu adalah Kabupaten Banyuasin. Kita harus tahu bahwasanya manakala ada produksi tentunya didukung oleh daya produksi lahan ya. Lahan di Sumatera Selatan itu kalau kita kenal dengan nama luas baku sawah itu seluas di tahun 2024 tercatat luas baku sawah Sumatera Selatan itu 519.482 hektar. Dan Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten yang mempunyai luas baku sawah terbesar. Jika di tahun 2019 hanya tercatat seluas 174.371, maka di tahun 2024 itu 189.345. Artinya ada penambahan luas baku sawah lebih kurang 14.974 hektar untuk Kabupaten Banyuasin. Ditambahkan Tuti, luas baku sawah di Banyuasin juga mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2024, yaitu dari 174.371 hektar menjadi 189.345 hektar. Secara keseluruhan, Sumatera Selatan memiliki luas baku sawah mencapai 519.482 hektar. Untuk meningkatkan hasil produksi, berbagai upaya terus dilakukan, termasuk inovasi pertanian seperti padi apung. Presiden Prabowo Subianto juga telah mengunjungi Banyuasin untuk meluncurkan program nasional Gerakan Indonesia Menanam atau Gerinas sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, pihak Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang memberikan keterangan resmi terkait kasus dugaan kekerasan terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis. Kasus dugaan kekerasan terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis
PPDS di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang terus bergulir. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa pelaku konsulen berinisial YS dikenal memiliki sifat temperamental dan telah beberapa kali melakukan tindakan serupa. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, Dr. Siti Halimah mengatakan bahwa dugaan kekerasan oleh YS bukanlah yang pertama. Sejak tahun 2019 yang bersangkutan sudah pernah mendapatkan sanksi karena tindakan serupa. Bahkan sempat dinonaktifkan selama 2 tahun dan kembali dikenakan sanksi disiplin pada tahun 2023. Rumah Sakit Muhammad Husin telah melakukan penelusuran internal sejak bulan Maret tahun 2025. Dari hasil investigasi terungkap bahwa bukan hanya PPDS yang menjadi korban tetapi juga perawat yang bekerja di ruang yang sama. Sayangnya banyak di antara mereka enggan melapor karena takut. Menurut Siti, setelah kasus tersebut mencuat, sudah ada 7 orang korban yang berani bersuara dan memberikan keterangan resmi ke pihak rumah sakit. Kasus ini menjadi perhatian luas setelah viralnya unggahan di akun Instagram. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa seorang PPDS mengalami hematom pada bagian pribadi setelah diduga ditendang oleh konsulen, hingga harus dirawat di instalasi gawat darurat. Sebagai langkah awal, RSMH telah menonaktifkan YS dari seluruh tugas sebagai konsulen dan pengajar. Pihak rumah sakit juga menyatakan seluruh proses kini masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.